Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari subkelompok 1 Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 10 tahun 2021. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai penerapan Wall of Government dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Aminah Faiza, kemudian ada Rian Satriawan, kemudian ada Wahyu Siti Khotimah. Di sini kami tutor pengampunya oleh Bapak Selau Sakti Santosa SS MHUM. Kemudian langsung saja kita ke materinya. Wall of Government atau yang biasa disebut dengan WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi atau pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pentingkah WOG itu? WOG sangat penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dan kerjasama dari seluruh pihak dan stakeholder untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat WOG sendiri, ini efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Selain itu, manfaat WOG adalah untuk mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, serta waktu penyelesaian layanan tertentu. Ini adalah beberapa contoh penerapan WOG dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Di sini kita ada 2 contoh dalam lingkup pemerintah daerah dan instansi pendidikan. Dalam lingkup instansi pemerintah daerah ada penyuluhan kepada masyarakat terkait program pemerintah, kemudian ada pemberian edukasi serta pemantauan kegiatan, kemudian ada juga program PKH bantuan sembako. Sementara untuk lingkup instansi kependidikan ada pelaksanaan imunisasi, program PIP, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk suatu kegiatan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rian Satriawan. Untuk Pak Rian Satriawan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ani atas waktu dan kesempatan. Untuk materi yang kedua akan coba saya jelaskan terkait contoh WOG di lingkup instansi kependidikan dengan fokus utama yaitu program imunisasi BIAS. Apa itu program imunisasi BIAS? Imunisasi merupakan proses untuk membuat seseorang menjadi imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh serta kekebalan terhadap suatu penyakit. Imunisasi BIAS adalah bulan imunisasi anak nasional, maksud saya bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang diadakan 2 kali dalam setahun dan dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Program BIAS ini dilakukan untuk memberi perlindungan kepada anak-anak usia SD terhadap penyakit campak, difteri, dan tetanus. Kemudian dalam BIAS sendiri ada 3 imunisasi wajib, yaitu imunisasi campak, yang kedua imunisasi difteri tetanus atau DT, dan yang terakhir adalah imunisasi tetanus sendiri atau TD. Kemudian lanjut pada langkah-langkah dalam pendekatan WOG berkaitan dengan program imunisasi BIAS. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar pihak. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus.
Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang terakhir, koalisi sosial atau penyatuan koordinasi antar berbagai pihak. Kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu penguatan koordinasi antar pihak. Menjalin komunikasi yang baik antar instansi terkait. Seperti contohnya dalam imunisasi ini adalah instansi yang terlibat, yaitu sekolah dan puskesmas. Kemudian melakukan sosialisasi program imunisasi kepada orang tua wali murid terhadap pentingnya imunisasi untuk siswa itu sendiri. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu membentuk lembaga koordinasi khusus. Sekolah membentuk tim khusus yang nantinya dapat memberikan kontribusi dalam proses imunisasi. Tim khusus ini biasanya terdiri dari guru dan karyawan yang dalam tugas sehari-harinya itu lebih mengarah pada bidang-bidang UKS. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Sekolah membentuk gugus tugas yang terbagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan, seperti melakukan presensi kehadiran untuk pasien yang akan dilakukan imunisasi. Kemudian karena di masa pandemi COVID untuk prokes juga, maka dilakukan pengukuran suhu terlebih dahulu. Yang ketiga, mendampingi petugas untuk proses imunisasi dan lain sebagainya. Masuk di tahap terakhir, yaitu koalisi sosial penyatuan koordinasi. Program imunisasi bias merupakan program pemerintah di mana secara langsung dan tidak langsung sekolah dan instansi terkait membangun sebuah hubungan yang dinamis sehingga terjalin kebersamaan, saling bahu-membahu untuk mensukseskan program tersebut. Penyatuan koordinasi antar pihak secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan bersama. Kemudian untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wahyu Siti Fatimah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Rian atas waktu yang diberikan. Kemudian saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat. Dalam pelaksanaan imunisasi bias, terdapat beberapa pihak yang ikut serta, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang kedua, instansi kesehatan, yaitu puskesmas. Yang ketiga, orang tua wali atau komite. Kemudian memasuki peran stakeholder. Yang pertama, kepala sekolah, guru, dan karyawan bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan imunisasi di lingkup sekolah. Kemudian, selanjutnya, instansi kesehatan atau puskesmas. Perannya yaitu sebagai tenaga ahli dalam proses pelaksanaan program imunisasi. Kemudian, peran stakeholder yang ketiga yaitu orang tua wali atau komite. Berperan memberikan stimulus positif kepada anak sehingga anak menjadi berani dan tidak takut. Kemudian, pemberian imunisasi pada anak sekolah bertujuan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif, meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan bias merupakan keterpaduan antar lintas program dan lintas sektor terkait sebagai salah satu upaya mengurangi angka morbiditas dan mortalitas. Dengan berbagai kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya imunisasi menjadi semakin efektif dan efisien dengan harapan dapat memberikan langkah nyata bagi kesejahteraan anak, ibu, serta masyarakat secara umum. Demikian diskusi dan pembahasan dari kelompok kami mengenai
penerapan BOG atau pelaksanaan dalam tugas sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.